Pada video sebelumnya, saya sharing tentang orang miskin nggak bisa kaya karena mereka nyaman dengan kemiskinannya. Dan banyak yang komplain ke saya, banyak yang saya nggak mau bilang ngebully ya, karena ini simply orang nggak ngerti aja, nggak ngerti dengan apa yang mereka omongin, dan mungkin mereka tersinggung ketika saya ngomong seperti itu. Tapi ya, saya harus ngomong apa adanya, karena saya punya karyawan, saya punya banyak sekali karyawan, dan di antara karyawan-karyawan saya itu banyak juga yang curhat ke saya, yang mereka nanya, Pak Gede, saya pengen dapat komisi lebih banyak, saya pengen dapat income lebih gede, saya pengen punya penghasilan lebih banyak, tapi kenapa kok saya sulit, sedangkan teman-teman yang lain sepertinya mudah sekali. Mereka mendapatkan komisi hingga 10 juta, 20 juta per bulan, 30 juta per bulan. Kenapa beberapa orang ini merasa sulit sekali mendapatkan komisi yang besar? Oke. Lalu saya tanya, orang tuamu kerjanya apa? Ada yang bilang orang tuanya, bapaknya petani, ibunya ibu rumah tangga. Lalu kemudian ada juga yang bapaknya itu driver ojek online gitu ya. Lalu kemudian ada yang ibunya adalah pembantu rumah tangga dan macam-macam. Jadi memang mereka berasal dari keluarga yang sangat sederhana, keterbatasan finansial. Bahkan beberapa karyawan saya itu cuma tamatan SD karena memang setidak mampu itu. Oke, mungkin ada yang nanti berpendapat, tapi kan sekolah gratis dan segala macam. Oke, saya nggak mau debat ke sana gitu ya. Tapi anyway, ini kenyataannya. Tapi ya saya tetap rekrut, saya tetap hire, karena saya nggak peduli dengan latar belakang pendidikan. Menurut saya siapapun asal mau belajar, asal mau berubah, layak dikasih kesempatan. Oke. Nah, lalu kemudian yang menarik adalah ketika saya bilang, berarti saya tanya langsung to the point aja sama karyawan, saya santai aja. Kamu rasa kamu miskin? Dibilang, sangat pak. Hidup pak, pas-pasan segala macamnya. Dan lalu kemudian saya tanya, kamu mau berubah jadi kaya? Dibilang, ya dia sangat mau. Lalu saya bilang apa adanya, seperti yang saya sampaikan di video saya kemarin. Saya bilang, ya kamu harus tidak nyaman, karena saya lihat kamu sangat nyaman dengan kondisimu. Terus ya karyawan saya tuh mulai nggak terima. Dia bilang, enggak pak, jadi miskin tuh sakit pak, miskin tuh nggak enak pak, menderita pak. Saya pengen kaya pak. Dia bilang kayak gitu. Oke, memang mulutmu bilang kamu mau kaya, tapi saya buktikan beberapa, kan saya suka kalau pas saya di kantor sore saya suka ngeliatin siapa yang tenggo itu jamnya jam 5 teng langsung go home gitu ya, tenggo jamnya bunyi langsung pulang gitu. Saya lihat siapa yang tenggo, dan saya bilang sama karyawan saya, kamu termasuk yang tenggo. Kamu termasuk yang tenggo, kamu termasuk yang pulangnya on time, masuknya pun on time. Dan saya bilangin, beberapa karyawan lain yang juga pernah duduk di sini seperti kamu, ketika saya kasih tahu mereka nyaman dalam zona kemiskinan, mereka berubahnya bagaimana? Entah gimana, saya juga nggak tahu. Pokoknya ke kantor lebih pagi, sebelum jam 8 mereka udah di kantor. Dan mereka absen di kantor, mereka nggak cari makan, mereka nggak buang-buang waktu untuk sarapan setelah mereka absen di kantor. Jadi mereka nyampe kantor langsung kerja, dan itu berubah maksudnya gini, setelah saya kasih tahu itu mereka berubah. Jadi sebelumnya mereka datangnya on time jam 8 di kantor, lalu kemudian habis absen cari makan dulu gitu kan, habis cari makan ngobrol dulu, dan setelah saya kasih tahu bahwa mereka nyaman, baru mereka sepertinya kayak tertampar. Mereka tuh kayak tertampar lah, kayak kok saya bener juga ya kayak gitu ya. Mereka mengakui. Lalu kemudian mereka mulai berubah, datang lebih awal, nyampe kantor setelah absen mereka nggak cari makan, tapi benar-benar langsung angkat telepon dan follow up. Karena tim sales itu kan memang hidupnya dari komisi. Oke. Lalu kemudian pulangnya pun nggak tenggo, jadi nggak jam 5 pas langsung pulang, nggak, tapi mereka stay lebih lama, nelpon lebih lama, follow up lebih banyak, bahkan mereka melakukan beberapa hal yang sangat kreatif yang yang menurut saya sangat keren banget, karena ya itulah yang menandakan bahwa seseorang itu udah nggak nyaman dengan kondisinya, mereka ingin berubah. Ketika mereka ingin berubah, ketika mindsetnya mereka berubah, maka actionnya pun akan berubah.
actionnya pun akan berubah. Dan perusahaan saya itu punya kebijakan, tim sales itu memang tidak digaji. Tim sales memang harus dibuat sangat tidak nyaman supaya mereka mau bekerja keras untuk mengejar komisinya. Dan memang betul terbukti komisi mereka bisa 10 juta, 20 juta, 30 juta. Gede-gede. Jadi kalau misalnya ada yang komplain, Pak saya kenapa nggak digaji Pak? Ya karena komisi kamu udah puluhan juta kok. Tapi kan nggak bisa. Tapi saya juga perlu gaji. Ya udah kamu jangan jadi sales, jadi admin aja, digaji UMR. Oh gajinya gede gitu kan. Tapi ya udah gaji, nikmati gajimu. Boleh jualan nggak? Boleh, tapi nggak dapat komisi. Simpel itu gitu loh. Jadi tergantung mau jadi yang mana. Maksud saya dari poin saya cerita ini adalah kalau kita tidak nyaman dengan kondisi kita akan berubah. Jadi selama kamu masih belum mengubah kenyataan kondisi hidupmu, artinya mindset dan attitude-mu dan action-mu itu belum berubah. Karena apa yang kita dapatkan, kita miliki saat ini adalah hasil dari apa yang kita tanam, kita pupuk di masa lalu hingga kita sampai ke saat ini. Jadi kalau misalnya kamu masih mengeluh, kenapa hidup saya tidak baik seperti ini, kenapa duit saya kurang, kenapa hidup saya susah, ya mau nggak mau, suka nggak suka, harus diakui. Kita boleh aja denial dan kita bilang, oh saya udah kerja keras dan segala macam, boleh aja silakan. Tapi ya kenyataannya seperti itu, kondisi hidupmu seperti ini saat ini. Kecuali kamu berubah, mindsetmu dulu berubah, lalu kemudian attitude-mu berubah, sikapmu berubah, lebih baik, lebih positif. Lalu kemudian actionmu berubah, baru kamu akan merasakan hasilnya. Karena yang namanya hukum alam, ada aksi, ada reaksi, dan kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasilmu. Kerja keras yang dilakukan dengan benar, kerja keras yang dilakukan dengan benar, kamu terus belajar, terus meningkatkan value dirimu, meningkatkan kualitas dirimu, maka pada suatu titik mau nggak mau, suka nggak suka, kamu akan sampai di titik yang kamu inginkan. Kalau nggak bisa. Susah, nggak bisa. Bener-bener perlu hoki yang sangat tinggi. Dan jangan lupa, kerja keras, attitude, persiapan dirimu, itu juga meningkatkan faktor hokimu. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Kalau kamu tersinggung, bagus, artinya kamu akan berubah, kamu nggak nyaman, bagus. Dan mudah-mudahan kamu sukses, saya doakan sepenuh hati. Jangan lupa like video ini, share video, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.